Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal B dengan NIM 22650034 dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah Cybercrime dan Cyberlaw. Baik, di sini akan saya bahas yaitu tugas kedua, review materi pertemuan 2 dan tambahkan penjelasan dari jenis-jenis kejahatan cyber yang sudah Anda berikan contoh kasusnya berdasarkan jenis kejahatan cyber pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, Anda berikan analisa resiko apa dari contoh-contoh kasus yang sudah Anda berikan dan jelaskan dampak yang telah terjadi. Baik, di sini yang pertama yaitu saya akan mereview materinya, terus yang kedua akan menjelaskan resiko dan dampak dari contoh-contoh kasus tersebut. Itu saja. Manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk satu, kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Dua, gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur IT. Ketiga, kerugian keuangan. Keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. 4. Hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Yang kelima, penyalahgunaan identitas. Serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Yang keenam, sanksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Risiko dan dampak cyber pada individu. Risiko dan dampak cyber pada individu ada dua aspek. Adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal. Sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cyber pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cyber adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan pada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari kejahatan cyber. Dampak sosial dari kejahatan cyber melibatkan sejumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber adalah sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan.
Dampak politik dari kejahatan cyber. Dampak politik dari kejahatan cyber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen terhadap cybercrime. Satu, identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, pengembangan kebijakan dan prosedur. Keempat, proteksi dan pencegahan. Kelima, deteksi dan tanggapan cepat. Keenam, pengurangan risiko. Ketujuh, pemulihan. Kedelapan, evaluasi dan perbaikan. Kesembilan, kemitraan dan kolaborasi. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu jenis kejahatan data Polri diretas oleh hacker. Risikonya penyalahgunaan data pribadi, ancaman terhadap keamanan sosial, kerugian reputasi, penyebaran misinformasi, dampak kerugian finansial. Pihak Polri mengalami kerugian hingga miliaran rupiah karena perlu mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keamanannya dan memastikan agar sistem tidak lagi dapat diretas ke depannya. Pihak yang dirugikan pihak Polri dan pemilik identitas asli. Dan di sini ada sumber beritanya. Nah, yang kedua yaitu jenis kejahatannya 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Resiko penyalahgunaan data pribadi, pencurian saldo, penyalahgunaan program promo atau voucher, pencurian identitas, kerugian reputasi Tokopedia. Dampak finansialnya, pihak Tokopedia mengalami kerugian hingga miliaran rupiah karena seperti pencurian poin atau saldo, kehilangan data pribadi, reputasinya buruk, dan biaya untuk memulihkan sistem keamanannya. Dia akan dirugikan yaitu pihak Tokopedia dan pengguna akun Tokopedia. Nah, di sini ada sumber beritanya. Yang ketiga yaitu jenis kejahatan peretasan yang menghebohkan dunia cyber di tahun 2020. Di sini saya ambil yaitu serangan pada rumah sakit. Nah, resikonya itu serangan ini dapat menghambat operasi rumah sakit dan akses ke data medis pasien, berisiko mengganggu perawatan medis. Dampaknya kerugian finansial yang signifikan bagi institusi kesehatan dan potensi risiko terhadap keselamatan pasien. Pihak yang dirugikan itu pihak kesehatan dan para pekerjanya. Nah, di sini ada sumber beritanya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata pada video saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.